Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Muhammad Torik Macas dari kelompok 2 akan menjelaskan bagian 1 dan 2 dari progres tugas. Nah, jadi langsung saja. Yang pertama itu analisa stakeholder Scopit. Nah, dari sini kita lihat stakeholder dari Scopit ini. Stakeholdernya itu pertama adalah anggota koperasi dan kepentingannya yaitu sebagai pengguna akses Scopit yang paling sering mengakses. Influence of power-nya itu tinggi dan interest in project-nya itu tinggi. Ini pengaruhnya ya. Lalu pegawai yang mana kepentingannya itu mengatur segala kebutuhan anggota koperasi melalui web. Nah, itu influence of power sama interest in project-nya itu sama-sama tinggi ini. Lalu pengurus. Pengurusnya itu gunanya bagian yang memvalidasi pegawai dan anggota koperasi melalui web. Nah, influence of power-nya itu rendah, namun interest in project-nya itu tinggi. Nah, selanjutnya stakeholder-nya yaitu manajer, bagian mengatur semua sistem dari si Scopit sekaligus mengatur manajemen pada pembayaran koperasi. Pengaruhnya itu influence of power-nya itu tinggi, namun interest in project itu rendah. Lalu pegawai koperasi melakukan evaluasi pada kekurangan hasil proyek. Nah, itu rendah influence power sama interest in objeknya. Penasehatnya nomor 6 ini stakeholder penasehat kepentingannya itu memberikan tanggapan pada proyek web yang dikerjakan. Nah, itu influence of power sama interest in objeknya itu sama-sama rendah. Nah, jika kita buat dalam bentuk matriks stakeholdernya jadi seperti ini. Semakin ke atas semakin tinggi, semakin ke kanan semakin tinggi. Nah, di sini kita lihat ada pengurus, ini pegawai anggota koperasi, pegawai terus anggota koperasi ya. Terus dari monitornya itu pengawas koperasi sama penasehat sama-sama rendah, dan manajer rendah tinggi. Nah, dari interview stakeholder kita mendapatkan seorang ya kita interview yang mana bernama Fahri Muhammad dengan NIM 11037 4149 kelompok 3. Nah, kami menginterviewnya berdasarkan Google Form. Dari hasil interview mendapatkan sebagai berikut. Pengembangan yang diperlukan dari proyek Scopit. Lalu tahapan yang dilakukan untuk pengembangan Scopit, user pengguna, benefit dari aplikasi, dan batasan masalah dari Scopit ini. Nama saya Irfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang project scope statement. Ditaruh di sini yaitu judul projectnya yaitu tentang Scopit atau Sistem Informasi Koperasi Terintegrasi. Kemudian untuk tanggal persiapannya tanggal 11 bulan 3 2021. Untuk project scope deskripsinya adalah deskripsi tentang project yang akan dilaksanakan yaitu mengembangkan sistem informasi koperasi terintegrasi atau Scopit menjadi web, yakni dengan melalui komputer resmi dalam jaringan koperasi yang diisi oleh karyawan, pengurus, dan pengawas koperasi yang menggunakan secara mekanisme keamanan dan manajemen penggunaan yang memadai. Kemudian untuk project deliverables-nya yaitu pada tahap pertama untuk pembangunan Scopit yaitu membutuhkan front end pada Scopit dengan kemajuan 33%. Kemudian untuk tahap keduanya membangun sebuah back end dan menyempurnakan sebuah front end pada web yakni dengan kemajuan 66%. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap final yakni penyempurnaan fitur back end dengan 100% pengerjaan. Untuk tahap terakhir yaitu tahap 4 yaitu tahap pengujian
dengan melakukan beberapa maintenance agar program tidak mengalami bug ataupun lag pada saat digunakan. Kemudian untuk product acceptance criteria. Untuk dalam pembuatan website memiliki fungsi yang lengkap seperti fungsi laporan karyawan, fungsi akses transaksi, fungsi monitoring untuk mempermudah informasi dan menghasilkan umpan balik. Kemudian sehingga menyalurkan kritik dan saran oleh anggota mitra, kemudian pendataan arus kas dan data yang terjadi pada setiap periode waktu. Kemudian untuk project exclusion-nya, tujuannya website ini yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh koperasi untuk anggota-anggotanya. Lalu kita akan beralih ke project constraint. Nah, di project constraint ini untuk web Sikopit yang itu berlaku sebagai informasi simpan usaha, simpan pinjam, sistem informasi usaha niaga, dan informasi akuntansi. Untuk exception-nya yaitu lebih memudahkan dalam mengakses dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan website secara terotorisasi dalam jaringan koperasi ABC oleh pegawai maupun pengurus. Yang kemudian untuk meningkatkan user dalam menggunakan koperasi karena mudah dalam memperoleh informasi koperasi. Dan kita akan beralih ke WBS atau Work Breakdown Structure. Di sini terdapat 3 level, yaitu yang level pertama adalah yaitu project pengerjaannya, yakni project Sikopit. Kemudian di level ke-1 dibagi menjadi 5, yaitu ada analisis sesuai pekerjaan, kemudian ada desain, implementasi, uji coba, kemudian instalasi. Nah, untuk pembagian dari 5 bagian pengerjaan yakni dibagi menjadi satu yaitu menjadi ke level 2. Di bagian analisis terbagi menjadi 5 yaitu interview user, mendefinisikan kebutuhan, mendefinisikan manajemen risiko, mendefinisikan fungsi web, kemudian menyusun rencana proyek. Kemudian untuk bagian desain adalah desain interface, desain fungsi, dan desain fungsional. Lalu untuk bagian implementasi ada 3 untuk bagian SIMS, SIMAK, dan SIM niaga. Lalu untuk di bagian uji coba menjadi satu yaitu 3 produk yang saling terintegrasi. Untuk di bagian terakhir interaksi yakni web bersifat pada komputer yang terotorisasi. Oleh kemudian itu pada level 3-nya kita membagi pada bagian SIM. Nah, di SIM itu jadi beberapa fitur, ada fitur master data, fitur transaksi, fitur laporan, dan fitur utility. Kemudian di bagian SIMAK ada fitur master data, fitur transaksi, kemudian fitur laporan. Dan kemudian di bagian SIM niaga dibagi lagi, yaitu ada fitur sales dari usaha jasa lain, kemudian ada fitur purchasing, kemudian ada fitur item dan inventory, lalu ada fitur general ledger. Nah, begitu adalah penjelasan dari WBS dan Project System. Baiklah, saya Vivi Alia Putri Hamzah akan menjelaskan bagian dari human resource pada proyek Sikopit ini. Human resource sendiri merupakan bagaimana prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Nah, dari human resource ini memiliki aktivitas yang sesuai dengan WBS dari Project Sikopit. Yang pertama, adanya aktivitas menganalisis. Dalam analisis ini, bagian-bagian dari aktivitasnya itu interview user, mendefinisikan kebutuhan, mendefinisikan manajemen risiko, mendefinisikan fungsi web, dan menyusun rencana proyek. Nah, dalam aktivitas bagian-bagian dari aktivitas dari analisis ini adanya seperti yang akan dibutuhkan dalam organisasi ini seperti
Man itu merupakan siapa yang terlibat di dalam interview user misalnya, yaitu tim. Dan yang akan digunakannya itu laptop, kertas, alat tulis, dan sebagai dana yang dibutuhkan untuk mencapai output dari interview user itu seperti pulsa, kuota internet, dan listrik. Dan seterusnya untuk definisi kebutuhan, manajemen risiko, dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu aktivitas desain. Nah, dalam mendesain project ini ada yaitu desain interface dan desain fungsional. Nah, di dalam desain interface yang terlibat atau sumber daya manusia yang melakukan desain interface ini yaitu desainer dan programmer. Dan yang dibutuhkan atau tools yang dibutuhkan dalam desain interface ini yaitu laptop atau komputer, pen tab, dan ada pun metode untuk menghasilkan output dari desain interface, yaitu digunakannya metode aplikasi web. Dan begitu juga dengan desain fungsional. Yang ketiga yaitu ada aktivitas implementasi. Dan implementasi ini seperti SP, SIMAK, dan SIM niaga. Sama seperti sebelumnya, yang dibutuhkan man atau aktivitas sumber daya manusia dan tools yang digunakannya. Lalu untuk menghasilkan output digunakanlah metode-metode yang akan diimplementasikan di ketiga aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu uji coba. Dan di dalam aktivitas ini juga diterapkan sumber daya manusia, desainer, dan programmer. Dan masih digunakannya tools seperti desain interface tadi, lalu metode yang digunakan untuk menghasilkan outputnya juga aplikasi web. Dan terakhir yaitu aktivitas instalasi. Nah, dalam aktivitas ini sumber daya manusia yaitu user atau pengguna dari aplikasi web tersebut, dan tools yang digunakan juga seperti laptop dan komputer atau handphone, dan outputnya adalah aplikasi web. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkiraan biaya dan durasi di setiap aktivitas sesuai dengan WBS proyeksi COVID. Pertama, aktivitas analisis. Dalam analisis ini kita akan melakukan interview user, mendefinisikan kebutuhan, mendefinisikan manajemen risiko, mendefinisikan fungsi web, dan terakhir menyusun rencana proyek dalam aktivitas analisis ini. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis adalah 11 Maret 2001 perkiraannya sampai dengan 1 April 2021. Dan ini memakan waktu sebanyak 21 hari. Selama 21 hari. Upah yang akan diberikan kepada aktivitas ini kepada SDM adalah sebesar 10.800.000. Lalu budget yang lainnya yaitu dari bahan, biaya perjalanan, biaya kegiatan. Seperti bahan itu yang dibutuhkan kertas, alat tulis, diperkirakan 100.000, lalu biaya perjalanannya diperkirakan 1 juta, biaya kegiatannya dibutuhkannya itu listrik sekitar 500.000.
Selanjutnya, kegiatan desain. Kegiatan desain ini terbagi dua, yaitu desain interface dan desain fungsional. Durasi yang diperlukan dalam aktivitas ini yaitu 26 Maret sampai 19 Mei. Itu memakan waktu selama 84 hari. Upah yang diperkirakan untuk aktivitas desain ini itu sebesar 38 juta. Dan budget yang lainnya untuk bahan seperti untuk domain web, hosting, dan paket wifi. Lalu adanya biaya kegiatan penunjangnya itu listrik sebesar 500.000. Selanjutnya kegiatan implementasi. Nah, implementasi ini dalam SIM, SIMAK, dan SIM niaga, durasi yang dibutuhkan untuk aktivitas implementasi ini selama 15 hari, dan adanya budget dari upah sebesar 15 juta perkiraannya. Lalu budget yang lainnya seperti bahan dan listrik. Lalu dalam kegiatan uji coba akan dilaksanakannya aktivitas uji coba produk yang terintegrasi. Dan ini durasi yang diperkirakan selama 14 hari. Dan budget yang dibutuhkan untuk aktivitas uji coba ini yaitu dalam segi upah diperkirakan 8 juta, lalu penggunaan listrik 500.000. Dan terakhir adalah kegiatan instalasi. Instalasi ini yang akan digunakan oleh user nantinya diperkirakan durasinya selama 7 hari. Lalu budget yang diperlukan dalam kegiatan ini upah sebanyak 5 juta dan tunjangannya yaitu listrik 500.000. Dan total perkiraan biaya dan durasi setiap aktivitas yang akan dilaksanakan pada project Skopit ini yaitu sebesar 83.600.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya Hajizah akan menjelaskan tugas network diagram. Yang pertama di sini ada work package. Work package ini berisi ID, description, duration, preceding activity. Description di sini merupakan aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian masing-masing aktivitas ini diberi ID A sampai L. Pada aktivitas A, yaitu interview user, dilakukan selama 3 hari. Aktivitas sebelumnya tidak ada karena aktivitas A ini merupakan aktivitas awal. Kemudian B berdurasi 3 hari bergantung pada aktivitas A. C berdurasi 4 hari bergantung pada aktivitas B. D berdurasi 4 hari bergantung pada aktivitas B. E berdurasi 7 hari bergantung pada aktivitas C dan D. F berdurasi 26 hari bergantung pada aktivitas E. G berdurasi 26 hari bergantung pada aktivitas F. H, I, J berdurasi 6 hari dan bergantung pada aktivitas G. Kemudian aktivitas K berdurasi 14 hari bergantung pada aktivitas H, I, dan J. Aktivitas L berdurasi 7 hari bergantung pada aktivitas K. Lalu dibuat critical path methodenya dengan notasi tugas sebagai berikut. Di sini ada S, D, F, ID, LS, TF, dan LF. Dan keterangannya sebagai berikut. Kemudian di sini
kotak di sini yaitu menggambarkan aktivitas dan arah panahnya menggambarkan ketergantungan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain. Yang pertama, kita melakukan forward pass, yaitu hitungan maju. Hitungan maju ini dilakukan untuk mendapatkan durasi minimum proyek dan critical path-nya. Yang pertama, isi ES dengan nilai 0. Kenapa nilai 0? Karena A ini merupakan aktivitas awal atau hari ke-0. Kemudian durasinya 3 hari. Lalu isi EF dengan menjumlahkan ES dengan durasi, yaitu 0 tambah 3 sama dengan 3. Kemudian dilanjutkan pada aktivitas selanjutnya, yaitu B. ES pada aktivitas B didapatkan dari EF pada aktivitas A. Kemudian EF-nya dilakukan dengan perhitungan yang sama seperti sebelumnya, yaitu ES ditambah durasi yaitu 6. Kemudian lakukan sampai aktivitas L. Setelah EF pada aktivitas terakhir didapatkan, yaitu senilai 96, maka dilakukan backward pass, yaitu perhitungan mundur. Perhitungan mundur ini dilakukan dengan mengisi LF pertama kali, yaitu LF di sini didapatkan dari EF senilai 96. Kemudian LS-nya didapatkan dari LF dikurangi durasi, 96 dikurang 7 yaitu 89. Lalu LF di sini diisi dengan LS pada tugas yang nantinya akan dikerjakan pada tugas atau pada tugas selanjutnya, yaitu 89. Kemudian mengisi LS yaitu caranya sama dengan yang tadi, yaitu LF dikurang durasi, 89 dikurang 14 sama dengan 75. Lakukan hal yang sama sampai aktivitas A. Di sini terdapat 6 jalur, dan pada masing-masing jalur didapatkan durasi yang sama, yaitu sebesar 96 hari. Karena pada masing-masing jalur atau pada semua jalur mempunyai durasi yang sama, maka tidak ada critical path-nya.